Mari bersama-sama kita buka di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Di dalam beberapa menit ke depan kami akan menengok kembali Alkitab kami, mencoba belajar dari perjalanan seorang umat-Mu yang Kau pakai, yang Kau kuduskan untuk melakukan apa yang menjadi bagiannya. Berkati percakapan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ketika kita membaca Alkitab kita, saudara-saudara, maka khususnya di dalam Perjanjian Lama, kita selalu akan mendengar term atau istilah ini. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi nama-nama yang disebut ini kita tahu Allah itu mengadakan perjanjian dengan mereka, saudara-saudara. Inisiatif Allah bekerja memanggil Abraham, lalu generasi selanjutnya juga sampai pada Ishak dan kemudian Yakub. Jadi jangan heran saudara-saudara kalau terminologi ini atau istilah ini dipakai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, maka ia ingin menunjukkan bahwa Allah yang sama itu setia dengan janjinya untuk memberkati seluruh umat manusia dan dia terus bekerja dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi Allah adalah pribadi yang bekerja, saudara-saudara, di dalam sejarah kehidupan manusia menggunakan orang-orang biasa yang tak sempurna. Di episode sebelumnya kita telah belajar tentang Abraham dengan ketidaksempurnaannya. Lalu kita juga ketika membaca Alkitab kita juga akan menemukan tentang Ishak yang juga tidak sempurna dan juga Yakub yang juga akan menjadi pembahasan kita bagaimana Tuhan bekerja dengan tidak sempurna. Jadi melalui generasi ke generasi Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu, terminologi itu menunjukkan bahwa Allah setia dengan janjinya dan terus bekerja di tengah kehidupan manusia. Saudara-saudara, episode kehidupan Yakub itu menarik, saudara-saudara ya. Soalnya, saudara-saudara, digambarkan di dalam Alkitab, saudara-saudara, bahwa sejak dalam kandungan sekalipun, saudara-saudara, kita tahu Yakub itu punya Yakub adalah anak kembar kan saudara-saudara. Ia punya saudara yang bernama Esau, saudara-saudara. Dari orang tua Ishak yang ketika di umur tuanya dia pernah berkata kepada Esau demikian. Misalnya di dalam Kejadian 27 ayat yang kedua, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu hari kematianku. Kemudian ia meminta Esau yang akan berburu, saudara-saudara, yang akan berburu itu membawa sesuatu agar setelah makanan diolah itu maka Ishak akan memberkati. Tetapi Ribka, istri dari Ishak, ini mendengar rencana itu dan berkata kepada Yakub, "Kudengar ayahmu berkata kepada Esau, bawalah binatang buruan dan aku akan memberkati engkau." Nah ini istrinya sendiri, saudara, ibunya sendiri yang nampaknya lebih suka kepada Yakub, saudara, memutuskan untuk mari kita akali, mari kita tipu ayahmu sendiri, yaitu suamiku sendiri. Bayangkan kalau itu terjadi di zaman now, saudara-saudara, sang ayah punya anak favorit, dan dia akan memberikan berkat kepada anak sulung, kepada anak favoritnya ini, yang dipandangnya layak dan menerima, tetapi si ibu punya anak favorit yang lain, dan si ibu bersama dengan anak yang satu ini, saudara-saudara, kemudian berencana untuk menipu ayahnya sendiri. Disiapkan skenarionya bahkan oleh ibunya, dan ibunya sendiri yang berkata di dalam Kejadian 27 ayat 13. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkanlah saja perkataanku dan pergilah ambil kambing-kambing itu.
Dan kemudian kita selanjutnya adalah Yakub berpura-pura menjadi Esau kakaknya, dan berkat itu kemudian diberikan kepada Yakub sebagai hasil dari penipuan. Nah, berkat bagi anak sulung, saudara-saudara, dalam tradisi Israel adalah sebuah hal yang penting. Karena itu bukan saja mewakili sesuatu yang bersifat jasmani, anak sulung itu menerima warisan yang nilainya lebih banyak daripada anak-anak yang lain, tetapi juga, saudara-saudara, itu juga seperti meneruskan kehormatan keluarga yang dimiliki. Jadi itu segala-galanya, saudara-saudara. Nah, mari kita berhenti dulu di episode ini, saudara-saudara, dan mencoba Anda membayangkan, kalau Anda seorang ayah, bayangkan diri Anda ditipu oleh istri Anda yang bekerja sama dengan anak Anda sendiri. Sakit hati atau sakit sekali, saudara-saudara. Kalau Anda seorang anak, bayangkan Anda yang seharusnya berhak untuk sebuah warisan tertentu, tetapi ditipu oleh saudara kandung Anda sendiri yang bekerja sama dengan mamah Anda. Bayangkan perasaan Esau itu seperti itu. Sakit dan pahit, bukan, saudara-saudara? Tetapi juga bayangkan misalnya diri Anda adalah Yakub, saudara-saudara, seorang anak yang dengan kerjasama dengan mamah Anda berhasil menipu ayah Anda sendiri, mengambil sesuatu yang berharga dari saudara Anda. Ada rasa menang, ada rasa berhasil mendapatkan sesuatu, tetapi pasti ada rasa bersalah. Dan Alkitab mencatat bahwa Esau itu bersumpah untuk membunuh Yakub. Di dalam Kejadian 27 ayat 41 dia berkata, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Dan rencana ini didengar oleh mamahnya, dan mamahnya kembali memanggil Yakub, dan kemudian Yakub melarikan diri ke Mesopotamia. Ini keluarga, saudara-saudara, kalau hidup di dalam zaman now kan membutuhkan konseling pastoral ya, saudara-saudara ya. Bayangkan ayah ditipu oleh anak bekerja sama dengan ibunya, meninggalkan luka di hati satu anak yang lain yang mengancam akan membunuhnya, dan si anak itu kemudian yang menipu itu pergi. Pelajaran pertama, saudara-saudara, yang bisa kita tarik, saudara-saudara. Favoritisme di dalam keluarga memang selalu akan menghasilkan masalah. Si ayah punya anak favorit ini, si ibu punya anak favorit itu, dan favoritisme seperti ini di dalam hidup keluarga selalu akan menghasilkan masalah. Bukan hanya selalu akan menghasilkan masalah, saudara-saudara, tetapi favoritisme di dalam hidup berkeluarga biasanya adalah sebuah problem yang berulang. Ini kan Yakub, saudara-saudara, menjadi anak favorit dari ibunya. Dan kemudian dibantu ibunya melakukan penipuan dan kemudian melarikan diri. Nanti ketika Yakub sudah mulai berumah tangga dan punya sekian banyak anak, saudara-saudara, Alkitab juga mencatat dia yang dulu menjadi anak favorit, sekarang punya anak favorit yang lain. Anda bisa tahu kan, saudara-saudara, siapa anak favoritnya Yakub? Kalau Anda mengikuti sekolah minggu, pasti deh Anda tahu. Anak favoritnya Yakub itu namanya Yusuf, yang diberi jubah yang bagus, yang diberi jubah yang indah, yang diberi perlakuan istimewa. Favoritisme, dosa atau kesalahan favoritisme itu berulang, sehingga saudara-saudaranya membenci Yusuf dan ingin membunuhnya. Nampaknya, saudara-saudara, tiap keluarga itu bergumul dengan kelemahan, dengan dosa dan kesalahan tertentu. Dan seringkali dosa atau kesalahan tertentu itu sifatnya siklus atau berulang. Dia menikmati menjadi anak yang difavoritkan. Tetapi itu menyebabkan konflik di dalam keluarganya. Ketika ia kemudian menjadi seorang ayah, ternyata dia juga memfavoritkan seorang anak yang diperlakukannya dengan istimewa, dan itu menimbulkan masalah di dalam keluarga.
Hal yang pertama yang kita pelajari dari kisah ini, saudara-saudara, favoritisme di dalam keluarga seringkali adalah dosa atau kesalahan yang bersifat berulang dan selalu ada dampak yang ditimbulkannya. Itu episode pertama, saudara-saudara, kehidupan dari orang yang bernama Yakub itu. Episode yang kedua, saudara, adalah episode yang saya beri judul tipu menipu antara Yakub yang sejak awal memang begitu lihai, cerdik arti namanya, tetapi juga bisa berkonotasi karena cerdik kemudian menjadi penipu. Dia bekerja di rumah Laban, saudara-saudara, pamannya, dan kemudian yang pertama kali terjadi di dalam hidupnya adalah dia diakali bukan oleh Laban. Dia menginginkan satu anak Laban untuk menjadi istrinya, dan untuk itu dia bekerja keras, tetapi kemudian diberikan justru yang lain, bukan? Kejadian 29 ayat 18 berkata, Yakub cinta kepada Rahel, sebab itulah ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Lalu sahut Laban, lebih baik ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. 7 tahun bekerja untuk mendapatkan cinta dan kasih seorang perempuan, saudara-saudara, dan mendapatkan restu atau ridho dari ayahnya. 7 tahun karena dia cinta, saudara-saudara, Alkitab mengatakan di ayat yang ke-20, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena ia cinta kepada Rahel. Lalu di malam itulah ternyata yang dibawa adalah Lea, bukan Rahel yang diinginkannya. Lalu kemudian dia diminta bekerja lagi 7 tahun lagi, dan kemudian akhirnya dia mendapatkan orang yang dia harapkan. Tapi unik catatannya, saudara-saudara, gini ya. Waktu yang panjang 7 tahun dianggap beberapa hari karena Yakub itu begitu mengasihi. Tetapi kemudian diberikan hal yang lain. Dan kemudian diminta bekerja 7 hari lamanya. Baru kemudian Rahel itu menjadi istrinya, dan kemudian juga diberikan budak-budak yang lain. Sampai di sini dulu, saudara-saudara, pelajaran yang lain kali ini terkait dengan relasi. Bahwa hanya kasih, hanya cinta, saudara-saudara, yang membuat orang bisa bertahan, melakukan sesuatu yang keras, menjalani sesuatu yang keras, selama jangka waktu yang cukup panjang 7 tahun, dan itu dianggap seperti beberapa saat saja. Alias kekuatan untuk menahan penderitaan itu muncul kalau kita punya kasih atau kita punya cinta. Kalau kita mengasihi dan mencintai sesuatu, kalau kita bahkan menyukai sesuatu, maka yang pekerjaan yang berat pun akan terasa ringan. Dan itu kan bukankah itu sebuah gambaran tentang relasi yang menurut saya luar biasa ketika Alkitab mengatakan jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Di mana ada cinta, di situ ada kesediaan untuk menanggung beban yang berat. Tetapi kalau nggak ada cinta, beban yang sederhana, yang kecil pun terasa berat. Jadi ketika keluarga kita menjalani masa pandemi ini dan bergumul dengan banyak kesulitan, beberapa keluarga itu pecah, beberapa keluarga itu tercerai-berai, katanya tidak kuat Pak menanggung penderitaan. Ini penderitaan begitu berat, kami nggak kuat sehingga kami terpaksa pisah, terpaksa pecah. Sebenarnya saudara-saudara, unsur utama bukan betapa berat beban itu, tetapi masih adakah cinta satu dengan yang lain yang akan saling menguatkan untuk menanggung beban bersama. Jadi kekuatan kita untuk menanggung beban yang berat ketika kita hidup dan menjalani hidup rumah tangga adalah ketika masih ada kasih atau masih ada cinta itu. Kasih atau cinta itulah yang membuat beban yang terasa berat itu
menjadi bisa dijalani. Bapak Ibu bisa melihat hal ini kepada orang tua dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, orang tua dengan anak yang punya kelemahan atau keterbatasan tertentu. Cinta mereka membuat mereka sanggup untuk hidup bersama dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu. Jadi bukan berat beban masalah yang menghancurkan relasi kita, yang menghancurkan keluarga kita. Bukan itu. Yang menghancurkan keluarga kita adalah ketika berat beban itu terjadi, ternyata kita tidak cukup punya kasih. Baik kasih kepada pasangan, kasih kepada anak, atau kasih kepada orang tua. Kasih itulah yang memungkinkan kita untuk menahan beban itu. Yakub 7 tahun, tambah 7 tahun, 14 tahun, dan semua dijalaninya seperti beberapa hari saja, karena dia punya energi yang luar biasa yang bernama kasih itu. Nah sayang saudara-saudara, episode relasi Yakub dengan pamannya Laban itu ya bukan episode yang baik gitu ya saudara-saudara. Ada adegan tipu menipu di situ sehingga ringkas cerita saudara-saudara sampai pada titik tertentu Yakub yang merasa dimanipulasi oleh Laban itu kemudian lari meninggalkan Laban dengan membawa harta benda milik Laban dan juga membawa anak Laban. Jadi orang ini, saudara-saudara, Yakub ini adalah pribadi yang digambarkan begitu cerdik, begitu cerdas kalau dalam konotasi positif, dan ia berhasil mengakali Laban setelah ia juga diakali dan kemudian Laban mengejarnya. Ini saudara-saudara adalah sebuah sekali lagi pelajaran yang menarik tentang hukum sebab akibat yang ada di dalam dunia ini, saudara-saudara. Orang itu tidak akan pernah bisa lari dari apa yang menjadi tanggung jawab ketika dia melakukan sesuatu. Jadi ketika Yakub itu saudara-saudara, dia memutuskan untuk karena dia merasa telah dirugikan, perasaan dimanipulasi Laban itu menyebabkan ia melarikan diri dan dengan caranya yang licik dia membawa sebagian dari harta Laban, maka Alkitab mencatat bahwa Laban itu kemudian mengejarnya. Ini orang saudara-saudara bayangkan lahir ada di rumah menipu papahnya, menipu saudara kandungnya, lari di tempat yang baru dia juga mengalami ditipu, dimanipulasi, lalu lari lagi dengan menipu pamannya. Menarik kan saudara-saudara untuk memperhatikan pola perilaku yang berulang itu saudara-saudara. Dia sudah berpengalaman menipu di rumahnya, sekarang dia menipu pamannya dan lari untuk kedua kalinya. Yang pertama kali dia lari dari rumahnya, yang kedua kali dia lari meninggalkan Laban yang juga kemudian mengejarnya. Tetapi saudara-saudara sepanjang dua pelarian itu saudara-saudara ada urusan kehidupan yang belum pernah ia selesaikan. Yaitu urusan dengan saudara kandungnya yang bernama Esau yang bersumpah untuk membunuhnya. Jadi ketika dia harus berhadapan dengan Esau, perhatikan sekali lagi kecerdikannya, kalimat positifnya seperti itu, tetapi juga perhatikan kelicikannya, kalimat negatifnya seperti itu. Ketika dia harus berhadapan dengan Esau kakaknya, maka dia itu berdiri paling belakang di antara rombongan yang berjalan di depannya, saudara-saudara. Dia punya ketakutan, dia punya kecemasan, dia berkata di dalam Kejadian 32 ayat 9, kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku hanya membawa tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Dan doa ini dia katakan, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anaknya."
Jadi dia sadar dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dia takut. Tetapi kali ini dia nggak bisa lari. Karena dia nggak bisa lari, maka dia berada di barisan paling belakang. Dia berkata di Kejadian 32 ayat 16, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkanlah kepada yang paling di muka apabila esok kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu, jawablah milik hambamu Yakub, inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau dan Yakub sendiri di belakang kami. Nampaknya selalu lebih mudah untuk lari dari masalah yang kita timbulkan daripada mengambil tanggung jawab atas kesalahan dan dosa itu. Dia lari dari rumahnya, dia lari dari Laban, dan sekarang dia mencoba lari dari tanggung jawab yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Esau, saudara kandungnya. Jadi berjalanlah rombongan demi rombongan itu di depan, sementara Yakub itu di belakang. Ya, kita nggak akan pernah bisa selamanya melarikan diri dari konsekuensi akibat perbuatan kita. Hanya masalah waktu saja apa yang kita perbuat itu harus kita hadapi. Jadi episode pertama kehidupannya di rumah dia menipu dan kemudian dia melarikan diri karena takut. Episode kehidupan yang kedua di tempat Laban dia ditipu dan dia juga menipu dan Laban mengejarnya. Episode ketiga di dalam kehidupannya dia harus berjumpa dengan Esau yang berniat untuk membunuhnya. Dan kali ini dia mengatur strategi. Dia tidak bisa lari dan karena itu dia mengatur strategi. Ada yang jalan di depan membawa semua persembahan, ada barisan yang lain sementara dia di barisan paling belakang. Dan ini episode keempat kehidupannya, bagian yang seringkali populer yang kita dengar, yaitu ketika dia harus bergumul dengan Allah. Saudara-saudara, saya bacakan sebentar bagian ini ya supaya kemudian kita mengerti bagian penting ini. Kejadian 32 mulai ayat 22 saudara-saudara hingga ayat yang ke-28. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Ingat ya saudara-saudara, jadi harta bendanya, istrinya, budaknya, 11 anaknya, dia minta untuk menghadapi Esau. Tinggal dia seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau telah menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Saudara, kisah ini saudara dilihat oleh para penafsir Alkitab dengan cara yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa ini sebuah penglihatan. Kalau sebuah penglihatan, saudara-saudara Anda tahu, jadi Yakub melihat dirinya sedang bergumul dengan seseorang atau dengan satu sosok yang bersifat ilahi. Tidak ada, kalau bersifat penglihatan kan tidak ada pergulatan secara real yang terjadi. Jadi ada yang melihat kasus ini, saudara, sebagai contoh ini sebuah penglihatan nih. Namun ada juga yang menafsirkannya, ini sebuah peristiwa yang real, sebuah peristiwa yang sungguhan terjadi
Dan jika ini sebuah peristiwa yang real, peristiwa sungguhan terjadi, siapakah laki-laki itu? Malaikat utusan Allah, Yesus sebelum masa inkarnasinya, atau siapa pria yang bergumul dengan Yakub yang dicatat di dalam kisah ini? Jadi Anda tahu, saudara-saudara, bahwa setidaknya tidak ada kesamaan perspektif. Apakah ini sebuah penglihatan? Jika ini sebuah penglihatan bukan peristiwa real, maka semua penglihatan itu pasti menyingkapkan satu makna, satu arti tersendiri. Namun jika ini sebuah peristiwa real, saudara-saudara, maka kita tahu bahwa peristiwa real itu juga dikisahkan Alkitab untuk menyampaikan sebuah pesan tertentu. Dan salah satu elemen yang penting di dalam kisah ini adalah bukan soal pergulatannya, bagaimana bentuk bergulatnya, bagaimana bentuk berkelahinya, dan segala macam itu, tetapi soal perubahan identitas itu. Ketika orang itu yang bergelut dengan Yakub itu bertanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Pertanyaan soal nama adalah pertanyaan soal identitas. Pertanyaan soal identitas adalah pertanyaan soal dari mana kita berasal. Pertanyaan tentang dari mana kita berasal berarti pertanyaan tentang sejarah kehidupan kita. Nah, menurut saya inilah kunci memahami apa yang ada di dalam pergulatan Yakub. Baik ketika kita memaknainya ini penglihatan ataupun kisah beneran. Yakub itu seperti diperhadapkan pada identitasnya, dari mana ia berasal, dan masa lalunya. Yang kita sadar masa lalunya bukan penuh dengan prestasi yang baik, tetapi ada momen-momen di masa lalu itu yang sangat tidak baik. Dan di titik itu, kemudian orang itu, malaikat itu berkata, namamu tidak lagi disebutkan Yakub tetapi Israel. Israel artinya anak laki-laki, dari Allah. Pangeran Allah, kita bisa menyebutnya demikian, atau kita juga bisa mengatakan secara sederhana, engkau bukan milik lagi masa lalumu. Kini engkau anak laki-laki milik Allah. Perubahan identitas terjadi di situ. Dan ketika perubahan identitas itu terjadi di situ, maka kita tahu Yakub ini yang kini bernama Israel itu kemudian berhadapan dengan ketakutannya yang terbesar. Siapakah ketakutannya yang terbesar? Ketakutannya yang terbesar adalah Esau. Yang dia tadi sudah mengatur barisan supaya istrinya, anaknya, hartanya maju terus dan dia paling belakang. Lalu yang terjadi adalah setelah pergulatan itu, dia mendapatkan identitas yang baru. Dia menjadi dalam tanda kutip manusia yang baru. Dia tidak lagi milik masa lalunya, tetapi dia milik Allah. Alkitab mengatakan, saudara-saudara, dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Unik ya. Tadi dia berjalan di belakang, ingin melarikan diri dari konsekuensi dari perbuatannya. Kini setelah dia mendapatkan identitas yang baru itu, dia menjadi laki-laki milik Allah, pangeran Allah, dia berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, merendahkan dirinya hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Dan kali ini respons Esau sungguh di luar dugaan. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya, dipeluknya, dan diciumnya, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Dan rekonsiliasi itu terjadi. Jadi pergulatannya di tepi sungai Yabok itu memberi kemampuan pada Yakub untuk menghadapi dan menyelesaikan konsekuensi perbuatannya di masa lalu. Memberi identitas yang baru di dalam kehidupannya dan memulai sebuah babak yang baru dalam perjalanan sejarah hidupnya. Dan kelak, saudara-saudara,
di battle dia menampakkan diri kembali kepada Yakub dan dia membuat mezbah bagi Tuhan di sana. Ada sebuah permulaan kehidupan yang baru. Keberanian untuk menghadapi sumber ketakutan, keberanian untuk menyelesaikan masa lalu, keberanian untuk menuntaskan apa yang menjadi kesalahannya. Episode kehidupan yang keempat di dalam hidup Yakub adalah ketika hidupnya seperti di-restart, dimulai kembali dengan identitas yang Tuhan beri. Jadi apa yang kita bisa pelajari saudara-saudara dari kisah kehidupan Yakub bagi kehidupan kita? Satu, saya ingat kembali, saya ulang kembali. Setiap keluarga bergumul dengan kesalahan dan problem tertentu. Dan biasanya kesalahan atau problem atau dosa tertentu ini nanti sifatnya berulang pada generasi selanjutnya. Yakub diistimewakan oleh ibunya dan itu menciptakan kecemburuan dari saudaranya. Tetapi nanti di kemudian hari dia juga mengistimewakan salah satu anaknya Yusuf dan itu meng-create problem di keluarga itu. Jadi Tuhan memakai orang dengan banyak pergumulan pribadi dan personal, bahkan dengan dosa yang berulang. Yang kedua, saudara-saudara, setiap perbuatan selalu ada konsekuensi yang harus dihadapi, sesuatu yang harus diselesaikan, dan cuman masalah waktu saja kita harus bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang kita perbuat. Yang ketiga, saudara, apa yang kita pelajari bahwa kita tidak mampu untuk menyelesaikan masa lalu kita tidak mampu untuk mengubah diri kita tidak mampu untuk mengubah karakter kehidupan kita, selain kita mengalami pergulatan pribadi dengan Allah, dan di dalam pergulatan dan pergumulan itu kita mendapatkan identitas yang baru. Bagi Yakub itu adalah sebuah peristiwa di tepi sungai Yabok. Bagi kita saat ini, di dalam pergumulan kita dengan dosa, kesalahan, dan beban dari masa lalu, kita tahu Kristus sudah menebus dosa dan kesalahan kita dan menjadikan kita manusia yang baru. Dan sebagai manusia yang baru yang ada karena kasih dan pengorbanan Kristus itulah seharusnya kita mampu berhadapan dan menyelesaikan masa lalu dari kehidupan kita. Kita mendapatkan apa yang tidak Yakub dapatkan, yaitu pengorbanan Kristus yang menjadikan kita manusia baru, pekerjaan dari Roh Kudus yang terus mengubahkan kehidupan kita. Dan dengan demikian diharapkan saudara-saudara ketika ada satu dosa atau kesalahan tertentu yang terjadi di dalam hidup berkeluarga kita, maka itu tidak perlu menjadi cycle yang berulang gitu saudara-saudara. Itu cukup berhenti di dalam diri kita, ada pola relasi, ada pola kesalahan tertentu di dalam hidup berkeluarga, ya sudah gak usah diulangi. Gak usah keluarga itu isinya balas dendam terus-menerus sehingga pola yang sama di dalam relasi, pola yang buruk itu terus terjadi. Biarlah perjumpaan kita dengan Allah menjadikan kita manusia baru di dalam dan menurut pengorbanan Yesus Kristus, sehingga cycle konflik di dalam keluarga itu berhenti di dalam diri kita dan tidak terulang untuk masa depannya. Ringkasnya saudara-saudara, ketika Alkitab memberikan kepada kita frase bahwa Dia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Dia bukan hanya hendak menegaskan bahwa Allah itu bekerja lewat generasi demi generasi demi generasi, tetapi Dia hendak memperlihatkan ketidaksempurnaan orang yang Allah pakai, sekaligus menunjukkan kebesaran anugerahnya. Dan rencana keselamatan Allah yang dari awal Dia gemakan, kemudian kelak akan tergenapi lewat kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, yang manfaatnya kita rasakan dalam kehidupan kita pada saat ini. Dari keluarga yang tidak sempurna,
dengan sosok pribadi yang juga tak sempurna, mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Allah di dalam anugerahnya terus bekerja untuk memperlihatkan betapa besar kasih-Nya bagi kita sebagai manusia. Jika saudara ada pertanyaan, saudara, atau hal-hal yang ingin disampaikan, saudara bisa menulisnya di dalam kolom komen dan saya akan memeriksanya kembali. Dan nanti segera sesudah pertanyaan diberikan, saya akan menjawabnya. Dan rekaman acara ini nanti tersedia di IG Stories-nya akun GKI Ngagel, juga akan ada di akun YouTube GKI Ngagel. Saudara-saudara perlu mengingat bahwa di dalam bulan September ini adalah bulan keluarga di GKI Ngagel. Ada begitu banyak rangkaian acara yang berbicara tentang keluarga, saudara-saudara, di GKI Ngagel. Silakan di-follow, diikuti akun Instagram GKI_Ngagel yang sekarang Anda bisa melihat ini, atau di akun Facebook GKI Ngagel page resmi. Jadi ada begitu banyak acara bernuansa berbicara tentang keluarga yang tersedia selama bulan September ini. Nah, ada pertanyaan yang menarik dikatakan di ayat 32-28, bergumul dengan Allah dan manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Kok Allah bisa dikalahkan? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Mari kita lihat kembali bagian yang kemudian kita dapatkan dalam pergumulan itu. Ya, saya khususnya ingin menjawab dulu saudara-saudara soal bergumul dengan Allah dan manusia ini. Mari kita tengok kembali saudara-saudara bagian di mana Yakub itu takut bertemu dengan Esau lalu berjumpa dengan Allah di bagian ini. Nah, saya tadi sudah mengatakan, saudara-saudara, bahwa kisah ini bisa dimaknai sebagai penglihatan, bisa dimaknai sebagai pergumulan fisik yang tadi terjadi sesungguhnya. Kita lihat ya, kemudian bagian ini, saudara-saudara, ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kejadian 32 ayat 28. Pertama, saudara-saudara, pengamatan dari ayat ini adalah Yakub tidak mengklaim dirinya menang di dalam pergumulan itu. Yakub tidak mengklaim dirinya menang di bagian itu. Jadi Yakub tidak mengatakan saya yang menang. Enggak. Yang mengatakan yang menang adalah orang itu, saudara-saudara. Siapakah orang itu? Secara tradisional dipahami bahwa orang itu adalah malaikat utusan Allah yang merupakan representasi Allah. Dan di dalam bagian Alkitab yang lain, setiap manifestasi kemunculan Allah di dunia ini, di dalam catatan perjanjian lama, selalu diwakili oleh malaikatnya. Jadi melihat utusannya seperti melihat Tuhan. Oke, mari kita terima misalnya untuk bagian ini, bahwa dia bergumul dengan malaikat utusan Tuhan. Sebagian penafsir mengatakan itu prainkarnasinya dari Yesus Kristus, juga bisa dipahami secara demikian. Tetapi di dalam pergumulan ini Yakub tidak pernah mengklaim dirinya menang. Yang justru mengatakan engkau adalah pemenang Yakub adalah malaikat Tuhan itu. Jadi kemenangan Yakub tidak berarti kekalahan Allah. Dan itu tergambarkan bahwa di dalam pergulatan yang panjang itu sebenarnya kalau dilihat posisinya yang terjadi adalah ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, alias perkelahian pergumulan itu menjadi panjang, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Kalau dinilai dari pertandingan yang secara fisik mirip gulat atau tinju, mestinya yang menang orang itu kan. Karena Yakub kemudian terpelecok sendi pangkal pahanya. Dan ketika terpelecok itu, orang itu berkata, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Lalu Yakub menyahut, aku tidak membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku.
Jadi kalau kita lihat dinilai dari pertarungan fisik, sebenarnya Yakub tidak menang kok. Dia muncul dengan luka di sendi pangkal pahanya. Dan kalau pertarungan itu diteruskan, kan ya habis. Tetapi poin dari cerita ini kan bukan itu. Poin dari cerita ini adalah di dalam sendi pangkal paha Yakub yang terpelecok. Ingat nggak, Yakub itu kan suka melarikan diri ya. Dan sekarang dia tidak bisa melarikan diri lagi. Karena sendi pangkal pahanya terpelecok. Bagaimana mungkin orang melarikan diri dengan sendi pangkal paha yang terpelecok? Nggak bisa. Dan kemudian dia berhadapan dengan sumber ketakutannya, yaitu Esau. Bagi saya, saudara-saudara, ringkasnya saya ingin menafsirkan bagian ini dengan mengatakan bahwa satu, Yakub tidak mengklaim dirinya menang. Kedua, yang memberikan kemenangan itu, yang menyatakan bahwa engkau menang itu, justru adalah pihak yang sesungguhnya menjadi pemenang dari pertarungan itu. Tetapi mengapa dia mengatakan Yakub itu menang? Karena ia telah bergumul melawan Allah yang diwakili dengan malaikat itu. Dan kemenangan itu diberikan kepadanya, bukan diraih loh ya, diberikan kepadanya. Dan melawan manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Bisa dua. Satu, melawan dirinya sendiri. Melawan ketakutannya sendiri, melawan masa lalunya sendiri, melawan keinginannya untuk melarikan diri. Atau dua, opsi tafsirannya adalah melawan Esau. Yang dulu dia hindari, kini dia datangi dengan penuh keberanian. Nah, kalau bagi saya lebih memilih opsi tafsiran pertama. Yaitu dia sudah berani berhadapan dengan manusia, yaitu dirinya sendiri, masa lalunya sendiri, dan di dalam pergumulan dengan Allah yang sebenarnya tidak bisa dia menangkan, kemenangan itu diberikan. Sendi pangkal paha yang terpelecok menjadi tanda bahwa Yakub, engkau nggak bisa melarikan diri sekarang. Engkau harus berhadapan dengan masa lalumu, engkau manusia yang punya kesalahan dan masa lalu, dan kedua, engkau mendapatkan berkat Tuhan. Sehingga orang itu berkata, aku nggak akan membiarkan engkau pergi. Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dan disitulah identitas yang baru itu diberikan. Jadi Yakub tidak mengklaim kemenangan dirinya. Dan itu berarti klaim kemenangan diri yang berarti kekalahan Allah, tidak. Allah masih menjadi pemenang. Namun dia memberikan kemenangannya itu kepada Yakub lewat pernyataan bahwa engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Bagaimana mungkin seorang yang terpukul sendi pangkal pahanya bisa memenangkan pertarungan? Tidak bisa. Tetapi kemenangan itu dia beri. Diberikan oleh malaikat utusan Allah sekaligus identitas yang baru, dan kemudian identitas yang baru itu terbukti dengan keberaniannya menghadapi masa lalu. Jadi kemenangan Yakub diberikan oleh malaikat utusan Allah, identitas yang baru diberikan. Dia telah menang atas manusia lamanya. Dia telah menang atas segala kelemahan dan keterbatasan dirinya. Karena dia telah menjadi anak laki-laki Allah. Ditarik dari perspektif kristosentris, saudara-saudara ya. Kemenangan itu atas dosa dan maut kan tidak pernah menjadi milik kita. Kemenangan atas dosa dan maut tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi Kristus telah mengalahkan kuasa dosa dan telah mengalahkan kuasa maut. Dan Alkitab mengatakan bahwa di dalam Kristus kita lebih dari orang-orang yang menang. Kenapa? Karena kita diimpartasikan mendapatkan bagian dari kemenangan itu karena anugerahnya.
Jadi kalau berita kisah Yakub ini kita tarik dari perspektif yang lebih kristosentris, kita mengerti bahwa kisah ini menjadi semacam lambang bahwa orang tidak bisa mengalahkan masa lalunya. Kemenangan atas diri dan masa lalunya harus diberikan Sang Pencipta kehidupan. Orang tidak bisa mengalahkan dosa dan kekuatannya seorang diri. Kemenangan atas dosa dan kesalahan harus diberikan lewat Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya bagi kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Arti kata Yakub yang berubah menjadi Israel juga adalah anak laki-laki Allah, bukan? Tetapi di dalam Kristus, lewat penebusannya, lewat karyanya di atas kayu salib, kita menjadi anak-anak Allah juga. Nah, semoga jawaban ini menolong saudara-saudara ya untuk memahami hal-hal yang tertera di dalam kitab suci dan mencoba untuk menafsirkannya dalam kerangka konteks dekatnya ataupun menarik berita kristosentris dari peristiwa ini. Dan kisah ini menarik bagi saya untuk memperlihatkan orang tidak akan pernah menang atas dirinya sendiri. Orang tidak akan pernah menang atas segala dosa dan kesalahannya. Orang tidak akan pernah menang atas segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya dahulu. Kemenangan itu hanya milik Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dan menarik ketika kemenangan itu dianugerahkan kepada orang yang sendi pangkal pahanya terluka. Saya nggak pernah saudara-saudara melihat pertandingan tinju orang dengan luka yang paling banyak dia yang menang. Biasanya kalau lukanya paling banyak dia terkapar duluan, dia tidak menang. Yang menang adalah orang yang lukanya lebih sedikit. Semoga menolong. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan ya. Ada pertanyaan lain, saudara-saudara, saya periksa terlebih dahulu, saudara-saudara, apakah ada? Jika barangkali ada dan terlewatkan, mungkin saudara bisa mengingatkan saya, saudara-saudara. Ya. Saudara, ketika kita membaca kisah-kisah Alkitab seperti ini, saudara, yang menarik adalah mereka itu sangat manusiawi. Digambarkan Alkitab dengan begitu jujur, adegan tipu, menipu ada di situ, adegan problem rumah tangga ada di situ. Kita itu diperlihatkan pada manusia dengan segala kelemahannya dan keperdosaannya, tetapi sekaligus pada kebesaran anugerah Allah itu. Anugerah yang memampukan kita berhadapan dengan diri kita sendiri, anugerah yang memampukan kita berhadapan dengan masa lalu kita, anugerah yang memampukan kita menghadapi kehidupan sebagai manusia baru di masa depan. Nah, jika Anda tertarik, saudara, Anda bisa membaca kisah kehidupan Yakub ini dari Kejadian pasal, kisah-kisah awal itu terjadi di pasal yang sekitar pasal 27, saudara-saudara, sampai kemudian 32, dan sampai kemudian juga bagaimana Yakub yang anak favorit ini memfavoritkan satu anak lagi, dan itu create problem lagi, problem berulang lagi, konflik antar anggota keluarga terjadi lagi, tetapi nanti juga akan ada pengampunan dan rekonsiliasi di situ. Bahasa Surabayanya kisahnya kok bulet ae itu. Sebab demikianlah saudara-saudara ketika kita melihat dosa merusak dan menghancurkan kehidupan manusia. Dosanya itu bulet saja. Maka butuh penyelesaian yang tuntas. Dan itu bisa tergenapi lewat karya Kristus di atas kayu salib. Kelak bagi orang-orang perjanjian lama pada waktu itu. Oke, saudara-saudara, sudah hampir 1 jam. Mari bersama-sama kita mengakhirinya dan kita bawa di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih. Alkitab memberitahu kami tentang manusia dengan segala kelemahan dan kesalahannya. Tentang kesalahan yang terus berulang. Tentang manusia yang pengen lari dari kesalahannya. Tidak ingin menanggung akibat dari kesalahannya dan terus melarikan diri. Tetapi dari kisah hidup Yakub kami juga belajar tentang anugerah Tuhan. Anugerah yang memberi kemenangan bagi setiap orang untuk berhadapan dengan dirinya, masa lalunya, dan dengan identitas yang baru yang Kau berikan ya Tuhan, kami sanggup memulai lembaran kehidupan yang baru.
Dan terima kasih untuk Kristus yang mati bagi kami, memberikan hidupnya bagi kami, sehingga kami beroleh kemenangan yang tidak mungkin kami raih dengan kekuatan kami sendiri itu. Kami beroleh kemenangan melawan dosa dan menjalani hidup sebagai manusia yang baru. Berkat-Mu bagi setiap kami, apapun aktivitas kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti rangkaian acara ini, dan sebentar saya akan akhiri dan save di IGTV-nya. Silahkan tengok di akun GKI Ngagel, juga silahkan tengok saudara-saudara rangkaian acara yang lain, rangkaian acara Bulan Keluarga di Facebook dan Instagram GKI Ngagel. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita. Amin.